Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai sejahtera Allah memenuhi kehidupan kita masing-masing, sehingga kita tetap sehat, selamat menjalani hari-hari kehidupan kita saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali pada hari ini kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, diambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Roma pasal 1 ayat 8 sampai yang ke-15, dengan judul Paulus ingin ke Roma. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam sorga Tuhan kami Yesus Kristus, kami berbahagia karena hari ini kembali kami boleh diberikan waktu kesempatan yang baik untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pemikiran setiap orang yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini, sehingga firman ini memberikan kekuatan iman bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roma pasal 1 ayat 8 sampai yang ke-15 yang kami bacakan pada saat ini. Pertama-tama aku mengucapkan syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu supaya menguatkan kamu. Yaitu supaya kamu ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang yang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu, juga yang diam di Roma. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak semua anggota jemaat bisa terlibat dalam pelayanan. Ada mengatakan bahwa ia sibuk dengan begitu banyak pekerjaan. Ada juga mengatakan itu bukan talenta dalam kehidupannya. Ada mengatakan bahwa ia tidak mengerti dalam pelayanan. Dan begitu banyak yang mengatakan bagaimana ia tidak bisa terlibat dalam pelayanan itu. Rasul Paulus tidak mengenal jemaat Roma secara pribadi. Rasul Paulus tidak pernah berkunjung ke Roma. Dan Rasul Paulus pada suasana saat itu hanya mendengar bagaimana keadaan kehidupan, kerohanian jemaat di Roma. Tetapi ia tidak mengabaikan bagaimana pertumbuhan kerohanian mereka. Sehingga ia menyatakan pada suasana saat itu dalam kepeduliannya, dalam kasihnya kepada jemaat Roma, ia bersyukur kepada Allah. Walaupun jemaat Roma itu jauh, walaupun jemaat Roma itu tidak ia kenal secara pribadi, walaupun jemaat Roma itu tidak pernah ia kunjungi, tetapi ia tetap bisa melakukan satu pelayanan yang luar biasa. Yaitu bagaimana ia terus-menerus berdoa kepada pertumbuhan jemaat Roma. Karena ia sangat mengetahui pertumbuhan jemaat di Roma itu bertumbuh dengan baik. Dan ia sangat menginginkan bagaimana pertumbuhan jemaat itu luar biasa. Karena itu ia terus-menerus berdoa
bagaimana supaya mereka bertumbuh dengan hebat dan kuat. Secara khusus pada saat ini, tema bulan ini yang mengatakan berakar dalam kebenaran dan firman Allah. Inilah yang diinginkan oleh Rasul Paulus bagi jemaat Roma pada suasana saat itu. Bagaimana supaya mereka berakar dalam kebenaran dan firman Tuhan. Dengan mereka berakar dalam kebenaran dan firman Tuhan, mereka tidak akan pernah goyah. Mereka tidak akan pernah hidup dalam kelemahan iman. Apapun situasi keadaan kehidupan mereka, mereka tetap kuat. Mereka tetap akan ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Rasul Paulus juga menyatakan bahwa bagaimana ia sangat menginginkan untuk datang ke jemaat Roma pada saat itu. Satu tujuan Rasul Paulus datang ke jemaat Roma adalah bagaimana ia pada suasana saat itu berbagi berkat bagi jemaat Roma yang ia terima dari Tuhan. Dan kita mengetahui bagaimana berkat dan kasih Allah yang luar biasa membentuk Rasul Paulus, sehingga seorang dipakai oleh Tuhan yang sangat luar biasa untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan bagi semua orang pada suasana saat itu. Dan Rasul Paulus menginginkan bagaimana supaya jemaat Roma benar-benar memberikan buah-buah yang baik. Karena dengan demikian, kehidupan mereka akan menjadi saksi Tuhan yang hidup bagi dunia, bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan mereka. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan pekerjaan Rasul Paulus, tidak ada yang memperlihatkan bahwa ia membatasi waktunya untuk melayani. Ia tidak menyatakan bahwa ia tidak bisa. Ia tidak menyatakan bahwa ia tidak mempunyai talenta dan sebagainya. Tetapi ia berusaha dengan berbagai macam cara bagaimana ia melayani jemaat Tuhan dimanapun saja mereka berada. Dan dalam hal ini, kita sebagai jemaat Tuhan yang diberkati, yang dikasihi, yang menerima keselamatan yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga harus memperlihatkan bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bagaimana kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan atas kasih karunia Allah yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Kita perlu belajar dari nas yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini, bahwa keterlibatan dan pelayanan kita sebagai jemaat Tuhan dalam pelayanan itu tidak bisa dibatasi oleh waktu, oleh minat, oleh keinginan. Karena kita mengatakan karena kita tidak mempunyai waktu karena pekerjaan, kita harus bisa memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Karena sumber dari berkat Tuhan yang memberkati pekerjaan-pekerjaan kita itu karena kita mengutamakan Tuhan. Kita semua diberikan oleh Tuhan karunia, talenta dalam kehidupan kita masing-masing. Kita harus mempergunakan itu. Jangan dikatakan kita tidak mempunyai talenta atau tidak bisa. Semua karunia itu telah Tuhan berikan bagi kita. Hanya bagaimana kita pada saat ini melakukan, memperdayakan karunia berkat itu dengan luar biasa. Secara khusus seperti halnya Rasul Paulus pada saat ini. Walaupun ia jauh dari jemaat Roma, tetapi ia tetap melayani mereka melalui doa. Doa yang ia panjatkan kepada Tuhan itu didengar dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga pertumbuhan jemaat itu luar biasa. Kita pada suasana saat ini juga dibatasi oleh waktu dalam persekutuan kita. Kita tidak lagi datang ke gereja karena suasana pandemi COVID-19 pada saat ini. Kita tidak bisa lagi berkumpul dalam rumah kita. Bahkan dalam keluarga kita sendiri pun kita tidak bisa berkumpul. Tetapi hari ini Tuhan menyatakan bagi kita melalui firman-Nya, mari kita tetap bersatu dalam iman pengharapan kita. Yaitu kita saling mendoakan. Ketika ada saudara kita sakit, bagaimana ia disembuhkan melalui doa dan harapan kita. Ketika pada suasana saat ini ada kekhawatiran, ada ketakutan karena menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini, mari kita berdoa menguatkan mereka, memberikan mereka semangat, sehingga bisa menjalani hari-hari kehidupan ini dengan baik dan semuanya bisa terlewati dengan baik. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita semua menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini, walaupun situasi sesulit apapun, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ia lakukan bagi setiap apa yang kita lakukan yang terbaik, bagi pekerjaan kita, bagi orang lain,
yang kita doakan. Tuhan berkati kita. Amin. Kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan bersyukur kepadamu. Karena saat ini kami boleh disiapkan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, mampukanlah kami untuk memahami firman ini. Mampukanlah kami untuk mengerti firman ini, sehingga kami mampu melakukannya dengan baik. Sehingga apapun yang kami lakukan dalam pelayanan kami secara khusus ketika kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang memerlukan pertolongan, Tuhan memberkatinya. Sehingga segala sesuatu apa yang kami lakukan yang terbaik bagi saudara-saudara kami boleh mereka alami, sehingga ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan luar biasa. Pakailah hidup kami semua Tuhan jadi alat di tangan-Mu untuk menjadi saksi-Mu yang hidup di tengah-tengah dunia ini dimanapun kami Tuhan tempatkan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Amin.